Fakta soal Ausbildung. Emang apa aja ya? Yang pertama yaitu perlu diketahui bahwa Ausbildung itu tidak hanya ada di Jerman saja, melainkan juga ada di Swiss dan di Austria. Bedanya karena kalau di Swiss itu memiliki 4 bahasa resmi, jadi tergantung tempat di mana kalian mengerjakan Ausbildung yang menggunakan bahasa resmi yang mana dari keempat tersebut, yaitu bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Itali, dan bahasa Romani. Lalu kerja 4 hari dalam seminggu. Nah, gimana? Siap nggak kerja? Karena selama berlakunya tahun atau masa Ausbildung itu kalian akan terikat kontrak dengan sebuah perusahaan untuk magang. Karena Ausbildung itu jatuhnya pendidikan vokasi. Tapi jangan takut, walaupun status kalian sebagai pemagang, berarti kewajibannya untuk belajar, mempelajari profesi yang kalian jalani, yang kalian pelajari di Ausbildung tersebut di perusahaan itu. Jadi seperti learning by doing. Lalu 1 hari yaitu untuk belajar teori di sekolahnya. Nah, 1 hari belajar teori ini pun juga termasuk dalam jam kerja, dan sisa 2 harinya dan sisa 2 harinya itu untuk hari libur. Berbeda dari sekolah-sekolah biasanya yang dimana kalian harus daftar terlebih dahulu ke tempat sekolah tersebut. Nah, kalau Ausbildung ini justru kebalikannya. Untuk bisa mendapatkan Ausbildung ini, untuk bisa daftar, caranya yaitu kalian harus daftar sendiri ke perusahaannya secara langsung. Kalau sudah dapat perusahaan yang mau merekrut kita, lalu perusahaan itulah yang akan mengurus segala dokumen pendaftaran kita untuk ke tempat sekolahnya nanti untuk belajar teori. Nah, biasanya sekolahnya itu tempat dimana nanti akan belajar teori tergantung dari kanton masing-masing. Tapi bisa juga jauh atau dekat dari tempat tinggal atau tempat perusahaan, atau juga ada yang namanya Blockschule. Karena Ausbildung biasanya teorinya itu seminggu sekali. Nah, kalau Blockschule ini langsung setiap semester selama 2-3 minggu hanya belajar teori. Nah, ini yang paling enak yaitu mendapat gaji. Karena kan kalian di situ juga memberikan tenaga kerja kalian, ikut terjun langsung juga belajar sambil bekerja. Tentunya harus dibayari dong. Hari gini mana ada yang gratis, ya kan? Tapi perlu diketahui tentunya gajinya itu masih gaji standar untuk magang. Belum untuk orang-orang yang sudah memiliki gaji, untuk mereka yang sudah memiliki background pendidikan atau sudah lulus untuk di profesi tersebut. Lebih enaknya lagi, gajinya itu naik setiap tahun pembelajaran. Setiap naik tingkat kelasnya dapat gaji lebih. Jadi gaji untuk tahun ketiga, tahun kedua tidak sama untuk di tahun sebelumnya. Gaji tahun ketiga tentu saja lebih dari gaji tahun kedua. Gaji tahun kedua tentu saja lebih dari tahun pertama. Kok bisa nambah gaji sih? Kenapa? Kok bisa? Ya tentu saja karena yang akan dipelajari pun akan semakin bertambah, semakin banyak. Lalu yang kalian bisa, skill-skill kalian pun semakin terasah. Secara langsung tanggung jawab kalian untuk profesi tersebut di perusahaan tersebut sebagai pemagang tentu saja pun lebih meningkat. Namun perlu diketahui tidak semua profesi di Ausbildung memiliki nominal gaji yang sama untuk selama masa pembelajaran tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Misalnya saja untuk profesi A, gajinya selama Ausbildung itu lebih besar dari profesi B. Atau bisa juga profesi B memiliki nominal gaji yang sama dengan profesi C. Nah, penasaran gak nih gaji-gaji selama Ausbildung itu berapa aja sih dapatnya? Kalau misalnya kalian penasaran dan ingin tahu, bisa ditulis di kolom komentar bawah. Apakah gue harus membuat video membahas mengenai gaji Ausbildung di Swiss tentunya? Berapa sih gajinya per bulan? Apalagi kalau dikerupiahin loh. Ups. Karena gue mengikuti Ausbildung di Swiss, jadi gue tahu kalau misalnya di Swiss Ausbildungnya atau Lehre yang biasa disebut itu ada atau terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Lehre EFZ dan Lehre EBA. Apa sih ya bedanya? EBA atau kepanjangan dari Eidgenössisches Berufsattest memiliki tingkatan yang lebih rendah dari EFZ, yaitu kepanjangan dari Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis. Karena EBA itu jauh lebih, bukan jauh sih, lebih rendah dari EFZ. Kalau misalnya kalian ikut ke EBA duluan, kalau misalnya kalian mau naik karir,
kalian harus jalanin lagi EFZ. Padahal bisa juga kalian langsung ambil EFZ yang lebih tinggi tingkatnya dari EBA, jelas seperti yang tadi gue sebutkan. Dan juga masa tahun pembelajaran pun itu lebih lama dan lebih intensif dari EBA. Karena kalau misalnya EBA itu rata-rata mereka hanya 1-2 tahun, dan EFZ itu biasanya memakan waktu lebih lama dari EBA, yaitu bisa 3 bahkan sampai 4 tahun, tergantung dari profesi yang dijalani. Nah, tapi keuntungannya kalau kalian langsung ke EFZ tidak melalui EBA terlebih dahulu, kalian langsung bisa meniti karir Arbeiterbildung atau ke universitas dan lain-lainnya. Dan rata-rata orang kebanyakan di sini mereka mengambilnya EFZ tidak EBA. Lalu selanjutnya itu ujian akhir. Sekolah mana sih yang tidak memiliki ujian akhir? Rata-rata di sekolah manapun, universitas apapun kita memiliki tugas akhir kan. Nah, kalau misalnya di Ausbildung di Swiss ini, dan sepertinya di Jerman dan Austria juga sama, ujian akhirnya terbagi menjadi 3, yaitu lisan, tulisan, dan praktek. Kalau di Swiss sendiri, ujian akhirnya itu disebut LAP atau kepanjangan dari Lehrabschlussprüfung. Nah, kalau misalnya untuk di Jerman, di Austria, gue kurang tahu. Mungkin kalau kalian yang tahu bisa coba ditulis di kolom komentar di bawah. Ujian tulisan sudah pasti di sekolahnya. Nah, kalau ujian praktek tergantung dari kanton masing-masing. Ada yang dilakukan di tempat magang kalian, yaitu perusahaannya, atau juga di sekolah. Kalau misalnya untuk seperti kanton Nidwalden, Obwalden, Luzern, di Central Swiss ini, misalnya untuk sebagai profesi di bidang gastronomi, mereka ujian prakteknya berlangsung di perusahaan tempat magang masing-masing. Nah, kalau misalnya sedangkan untuk di kanton Bern, mereka ujian prakteknya berlangsung di sekolah. Misalnya untuk profesi koki, sekolahnya itu pun udah punya dapur besar sendiri. Nanti beberapa siswa secara giliran mereka ujian praktek di situ. Lalu buat kalian yang Ausbildung, tentunya kalian akan memiliki pelatih profesional. Nah, si pelatih inilah yang nantinya akan bertanggung jawab untuk semasa kalian Ausbildung. Melihat bagaimana perkembangan kalian semasa Ausbildung, apakah skillnya sudah mulai terasa, apakah mungkin ini sudah saatnya dicoba setiap semester seperti tes praktek, atau misalnya dia melihat masih ada yang kurang nih, perlu bagian tertentu harus masih diasah. Atau misalnya untuk di sekolahnya mereka juga harus melihat nilai kalian bagaimana, apakah ada yang kurang atau tidak, apakah misalnya lo sulit untuk belajar teori di bagian tertentu. Nah, mereka atau dia, si orang ini, si pelatih ini mengarahkan kalian agar bisa lulus dengan baik. Nah, lalu yang pastinya yang bikin dak-dik-dukser gitu, kalau misalnya udah lulus, bisa kerja nggak ya di tempat di sini, di perusahaan ini, di negara ini. Nah, jangan takut, karena nantinya kalau sudah lulus, sertifikat Ausbildung ini berlaku di banyak negara. Nah, kalau misalnya untuk sertifikat lulusan Lehre atau Ausbildung EFZ di Swiss, nanti sertifikatnya ini kalau misalnya kalian mau melamar bekerja di negara lain, misalnya negara tetangga, itu nggak usah takut. Karena selain di Jerman dan Austria yang punya sistem Ausbildung juga, sertifikat ini berlaku untuk seluruh negara di Uni Eropa. Juga termasuk negara-negara dari FTA, yaitu Islandia, Norwegia, Swiss tentunya, dan satu lagi Liechtenstein. So, gimana kalau misalnya kalian tahu fakta-fakta lainnya mengenai Ausbildung untuk di Swiss, Austria, ataupun Jerman? Bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke misalnya orang-orang yang kalian tahu ingin Ausbildung juga, tapi gue nggak tahu nih gue harus gimana, ngambil langkah apa, karena gue masih ada banyak video-video lainnya mengenai Ausbildung, gimana cara daftar Ausbildung mandiri, dan apa itu sebenarnya Ausbildung. Bisa dicek di sini, pokoknya di situ lah. Semoga video ini bermanfaat, membantu kalian, dan sampai jumpa di video lainnya. Dah.